Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Mukarram dari Prodi Teknik Sipil. Kali ini akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan, dosen Bapak Wijoyo Kurniadi, STMT. Untuk modul pertama yaitu tentang Project Procurement Management. Dalam modul ini saya merangkum sebagai berikut. Proses pengadaan harus secara efektif terintegrasi dengan proses lainnya di dalam proyek dalam rangka mencapai tujuan, kualitas, biaya, dan jadwal dalam proyek. A. Integrasi pengadaan dan proses desain. Dalam proses desain dihasilkan dokumen yang menentukan lingkup teknik suatu proyek. Manajemen proyek bertanggung jawab dalam memastikan bahwa lingkup dalam RFP konsisten dengan dokumen desain yang telah disiapkan sebelumnya. Integrasi pengadaan dan proses perizinan. Dalam proses perizinan merupakan proses pemohonan izin kepada pemerintah terkait atas pelaksanaan proyek. Pelibatan pemasok dan kontraktor dalam masalah perizinan berpengaruh dalam penentuan harga kontrak. Lalu integrasi pengadaan dan proses konstruksi atau fabrikasi. Proses konstruksi atau fabrikasi bertujuan untuk memasang material dan peralatan ke dalam penyelesaian kontrak. Karena dalam proses pengadaan menyediakan material dan peralatan yang dibutuhkan dalam proyek, tanggal pengiriman dari material dan peralatan harus terintegrasi dengan kebutuhan dari bagian konstruksi atau fabrikasi. Dan terakhir, integrasi pengadaan dan proses pengujian. Manajemen dari kegiatan pengujian merupakan bagian dari proses pengadaan dan pengujian. Manajemen proyek dan bagian pengujian memastikan bahwa kegiatan pengujian yang dilaksanakan oleh pemasok dan kontraktor terintegrasi dengan seluruh program pengujian dan proyek. Lalu lanjut untuk modul kedua, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi. Hukum Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hierarki sebagai berikut. Pasal 7. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, jenis dan hierarki. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk modul 3, administrasi kontrak konstruksi. Berikut adalah hak dan kewajiban pengguna jasa adalah: menunjuk penyedia jasa, dalam hal ini konsultan dan kontraktor, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan, menyediakan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan, menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan, ikut menguasai jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik, mengesahkan perubahan yang pekerjaan bila terjadi, menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produksinya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Lalu modul keempat, administrasi kontrak konstruksi. Yang disebut penyedia jasa adalah orang atau perseorangan atau badan. Pemberi layanan jasa konstruksi menurut Fidik kontraktor berarti orang yang disebutkan sebagai kontraktor dalam surat penawaran yang diterima oleh pengguna jasa dan pengganti sah dalam jabatan dari orang-orang tersebut. Engineer berarti orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer untuk kepentingan kontrak dan disebutkan dalam data kontrak atau orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada kontraktor. Subkontraktor
Berarti semua yang disebutkan di dalam kontrak sebagai subkontraktor atau siapa saja yang ditunjuk sebagai subkontraktor untuk suatu bagian dari pekerjaan dan pengganti sah dari jabatan orang-orang tersebut. Lalu lanjut ke modul kelima, jenis-jenis kontrak. FIDIC. FIDIC adalah Federation International des Ingenieurs Conseils atau International Federation of Consulting Engineers, atau dalam bahasa Indonesianya Federasi Konsultan Engineer Internasional. Anggotanya adalah asosiasi-asosiasi konsultan engineer. Didirikan pada tahun 1913, FIDIC bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menerapkan sasaran strategis industri rekayasa konsultasi dan untuk menyebarluaskan informasi dan sumber daya bagi anggotanya. Sekarang ini keanggotaan FIDIC mencapai 104 negara di dunia. FIDIC dalam rangka mencapai tujuan menerbitkan bentuk kontrak standar internasional untuk pekerjaan dan untuk klien, konsultan, subkonsultan, kerjasama dan perwakilan, dan juga semua materi terkait seperti formulir prakualifikasi standar. FIDIC juga memberikan pelatihan, panduan dan perangkat di bidang sistem manajemen, manajemen mutu, manajemen risiko, manajemen integritas bisnis, manajemen lingkungan, dan keberlanjutan, dan proses bisnis, pemilihan konsultan, pemilihan berbasis kualitas, tender, pengadaan, asuransi, kewajiban, transfer teknologi, peningkatan kapasitas. FIDIC menyelenggarakan konferensi infrastruktur internasional, FIDIC tahunan, dan program ekstensif seminar, loka karya, pengembangan kapasitas, dan kursus pelatihan. Untuk jenis-jenisnya ada 6, yaitu Green Book, Short Form of Contract, Red Book, Condition of Contract, Yellow Book, Plan and Design Build, Silver Book, EPC atau Turnkey Project, Gold Book, Design, Build and Operate, Subcontract, Condition of Subcontract 4. Nah, untuk penampilannya seperti yang ada di kanan ini, sesuai warna dan sesuai keterangan. Lalu modul ke-6, jenis kontrak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, paragraf 3, kontrak kerja konstruksi, pasal 47, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai A. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak. B. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lamsam, dan batas waktu pelaksanaan. C. Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. D. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak jasa untuk memperoleh jasa dari konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. E. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. F. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran. G. Prestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. H. Menjelaskan perselisihan, membuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. I. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. J. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. K. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan, jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan.
L. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. M. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian. N. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam memenuhi ketentuan tentang lingkungan. O. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Dan P. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Modul 7 Penyelesaian sengketa. UUJK nomor 2 2017 bab 11 Penyelesaian sengketa pasal 88. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan. Para pihak menempuh tahap upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Lalu, dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Mediasi, B. Konsiliasi, dan C. Arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk Dewan Sengketa. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk Dewan Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5. Pemilihan keanggotaan Dewan Sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Modul 8 Klaim konstruksi. Klaim oleh pengguna jasa. 1. Pekerjaan yang cacat. Penggunaan jasa yang mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. 2. Keterlambatan oleh penyedia jasa. Klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak. 3. Pembelaan klaim. Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Klaim tandingan ini biasanya menyerang atau berusaha memojokkan atau mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim penyedia jasa dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih atau perangkapan kerugian biaya, atau menyebutkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim dalam kontrak yang melarang atau memodifikasi dari tindakan-tindakan penyedia jasa dalam hal sengketa umpannya. 4. Klaim jenis lain. Walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam bentuk proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditentukan pada kondisi sebagai berikut. 1. Adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. 2. Adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. 3. Perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. 4. Perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. 5. Pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. 6. Larangan-larangan metode kerja tertentu, termasuk keterlambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. 7. Kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Modul 9 Klaim konstruksi. Klaim menurut KBBI adalah: yang pertama, tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Yang kedua, pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Mengklaim artinya meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang, suatu organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu. Menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Pengklaim orang yang mengklaim. Pengklaiman proses cara membuat pengklaim. Modul 9. Pada umumnya, klaim mengikuti struktur sebagai berikut. Yang pertama,
pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Yang kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Yang ketiga, akibat dari kejadian atau klaim tersebut. Dan yang keempat, analisa biaya. Modul 10, Claim Construction. McNeill Stokes dalam bukunya Construction Law in Contractors Language, penyedia jasa harus menyiapkan klaimnya secara tertulis untuk kompensasi tambahan bagi perubahan yang harganya tidak ditetapkan dalam rincian yang mencakup untuk mengajukan secara jelas fakta-fakta yang diperlukan untuk menunjukkan biaya dan posisinya di mana ia berhak mendapatkan kenaikan harga kontrak karena perubahan pekerjaan. Tak ada format tertentu yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Akan tetapi, klaim tersebut haruslah ditata atau diatur secara logis dan berisi fakta pernyataan klaim dalam sebanyak mungkin rincian yang diperlukan untuk menyajikan pandangan penyedia jasa. Juga harus berisi atau merujuk pada dokumen-dokumen pokok dan pasal-pasal kontrak, laporan-laporan dari saksi ahli dan foto-foto, dan juga harus berisi dasar hukum dan kontrak dari klaim tersebut untuk menunjukkan bahwa penyedia jasa berhak mendapatkan kenaikan kontrak, nilai kontrak. Banyak penyedia jasa dan sub penyedia jasa mengatakan keprihatinannya pada pemberitahuan tentang klaim mengakibatkan hubungan jelek dengan pengguna jasa. Sesungguhnya klaim tak perlu menyebabkan perselisihan jika ditangani dengan benar dan teknis, dan jika pihak lain dapat dibuat mengerti bahwa pemberitahuan tersebut diperlukan sesuai kontrak. Modul 11 adalah tentang proses klaim. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud meliputi mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses pengerundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian ini selama 30 hari kerja. Mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel di mana profesional terlatih membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak. Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, mediasi lebih fleksibel, efektif biaya, pribadi, dan efisien daripada proses yang lain. Hal ini karena fleksibilitas dan keefektifannya dan kecepatannya, dan kurangnya kerugian dalam penyelesaian perselisihan. B. Konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan masalah pada para pihak yang bersengketa. Lama proses dari penyelesaian sengketa ini adalah selama 30 hari kerja. C. Arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dalam UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase disebutkan tahapan sebagai berikut. Pasal 9, dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Modul 12. Dewan Sengketa. Dewan Sengketa atau Dispute Board atau DB adalah badan independen yang terdiri dari 1 atau 3 orang anggota dewan. Pada umumnya diatur sejak penandatanganan kontrak kerja menengah atau jangka panjang. Mereka bertindak sebagai pihak yang mengupayakan supaya tidak terjadi sengketa dan menyelesaikan sengketa apabila ada akibat dari pelaksanaan kontrak. Walaupun penggunaan DB banyak pada proyek konstruksi, tapi DB juga bisa digunakan untuk bidang lain seperti penelitian dan pengembangan, hak intelektual, kerjasama produksi, dan perjanjian antar pemegang saham. Peraturan ICC Dispute Board Rules terdiri dari ketentuan yang komprehensif untuk membuat dan mengoperasikan DB. Mereka mencakup hal-hal seperti pengangkatan anggota Dewan Sengketa, layanan yang mereka berikan, dan kompensasi yang mereka terima. DB memiliki 3 fungsi dasar yang menekankan pada pentingnya pendekatan informal dan formal terhadap sengketa. Aturan secara eksplisit menyatakan bahwa setelah adanya potensi atau kemungkinan perselisihan, DB dapat mengidentifikasi permasalahan atau ketidaksepahaman dan mendorong para pihak untuk menyelesaikannya sendiri secara musyawarah tanpa campur tangan DB.
Jika sengketa tidak selesai atau tidak dapat diselesaikan, DB dapat mengintervensi dengan bantuan informal untuk membantu para pihak menyelesaikan masalah dengan membuat kesepakatan. Atau DB juga dapat menentukan sengketa melalui rekomendasi atau keputusan yang dilakukan setelah prosedur formal persidangan DB. Masing-masing fungsi ini sama pentingnya dalam membantu mengurangi risiko dan biaya bagi para pihak. 13. Proses pengadilan. Yang pertama, penggugat atau pemohon atau kuasanya mendaftarkan surat gugatan permohonan di meja. Petugas pendaftaran meja 1 memeriksa kelengkapan berkas, lalu penitera muda perdata memberikan persetujuan. Petugas pendaftaran meja 1 memberikan slip penyetoran bank kepada penggugat atau pemohon untuk kuasanya akan membayar panjar biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Penggugat atau pemohon atau kuasanya membayar ke bank. Kasir menerima slip penyetoran bank bukti pembayaran panjar biaya perkara. Membuat SKUM, memberikan nomor perkara dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Penggugat atau pemohon atau kuasanya memberikan tindasan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Petugas pendaftaran meja 2 menerima SKUM, memberikan 1 salinan surat gugatan atau permohonan kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya, mencatat dalam register dan menyiapkan belangko penetapan. Penitera atau sekretaris memberi ke berkas perkara. Ketua PN menunjuk majelis hakim. Penitera atau sekretaris menunjuk panitia pengganti dan jurus pengganti. Modul 14. Perbandingan proses sengketa. Di layar sudah terlihat perbandingan antara mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Untuk mediasi, pemilihan majelis lebih leluasa, waktu cepat, biaya murah dihitung per jam, dasar putusan, best practice dan hukum negara, keahlian mediasi, pengambilan keputusan oleh dua belah pihak, solusi win-win solution, kepastian hukum final dan binding, kerahasiaan persidangan tertutup, eksekusi mudah karena putusan bersama, hubungan antar pihak sangat terjaga. Konsiliasi, pemilihan majelis leluasa, waktu cepat, biaya murah dihitung per kasus, dasar putusan, best practice dan hukum negara, keahlian konstruksi, pengambilan keputusan pihak ketiga, solusi win-win atau win-lose solution, kepastian hukum final dan binding tapi dapat diajukan ke arbitrase, kerahasiaan persidangan tertutup, eksekusi tidak mudah, hubungan antar pihak terjaga. Dewan sengketa, pemilihan majelis leluasa, waktu selesai sebelum sengketa terjadi, biaya mahal, dihitung kegiatan bagian dari kontrak, dasar putusan, best practice dan hukum negara, keahlian konstruksi dan hukum, pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, solusi win-win atau win-lose solution, kepastian hukum final dan binding tetap tapi dapat diajukan ke arbitrase, kerahasiaan persidangan tertutup, eksekusi tidak mudah, hubungan antar pihak terjaga. Lalu arbitrase, pemilihan majelis leluasa, waktu lama untuk prosedural, biaya mahal, persentase dari nilai klaim, dasar putusan, best practice dan hukum negara, keahlian konstruksi dan hukum, pengambilan keputusan pihak ketiga, win-win solution, dan sebagainya. Lalu pengadilan, pemilihan majelis tidak leluasa, waktu tidak pasti, biaya tidak pasti, dasar hukum negara, keahlian hukum, pengambilan keputusan pihak ketiga, dan hubungan antar pihak rusak. Modul 15, keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan. Praktik keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Insinyur asing adalah insinyur yang berkewarganegaraan asing. Program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Uji kompetensi adalah proses penilaian kompetensi keinsinyuran yang secara terukur
dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi insinyur. Sertifikat kompetensi insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada insinyur yang telah lulus uji kompetensi. Surat tanda registrasi insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan praktik keinsinyuran. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi insinyur untuk menjalankan praktik keinsinyuran secara berkesinambungan. Pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berdasarkan profesionalitas, integritas, etika, keahlian, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.